Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari dengan senyum katakan damai sejahtera bagimu, kanan kiri muka belakang, salam salami. Goyang-goyang pundaknya, ini sudah akhir tahun, jangan loyo-loyo. Seyogianya hari ini kita membaca Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44, diberi tema untuk secara lingkup sinodal. Semua kita digiring pada tema jangan menahan Allah. Tapi ketika menyiapkan teks ini, kok ada yang menjanggal ya, jangan mengganjal. Jangan menahan Allah, wow, ada teks yang lebih pas untuk diuraikan. Maka saya meminta di grup presbiter untuk mengganti bacaan ke 1 Samuel 22 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Belum sempat direvisi di tata ibadah, tapi sudah diganti di layar. Pasti ada yang bingung tadi ya, kayaknya Pak Lego salah baca kayaknya ya, tapi ternyata memang harus diganti. Bapak Ibu, saya mulai dengan pertanyaan ini. Kalau Bapak Ibu sering berkomunikasi menggunakan handphone, baik menelpon, telepon maupun call WA call, ada nggak Bapak Ibu mengalami kondisi salah sambung? Orangnya disuruh A, B, dan C atau ngomong A, B, C, kemudian justru dia melakukan A, B, dan C, atau apa yang kita bicarakan di telepon dia nggak lalu kemudian jangankan itu, teks WA pun kadang orang tidak paham. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami kondisi salah sambung, entah di kondisi percakapan langsung ataupun melalui media telepon misalnya. Salah sambung itu adalah hal yang lumrah ketika orang tidak fokus. Biasa kalau mengalami salah sambung. Tapi saya mau berbagi malam ini, ada tokoh yang juga mengalami salah sambung. Dia minta A, dijawab B. Tokoh itu adalah Daud. Dan yang salah sambung, maaf, tidak bermaksud menuduh, tapi saya bilang yang salah sambung dan nampaknya salah menjawab adalah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau sorga salah sambung, apa jadinya kalau Tuhan, kita bilang A lalu Tuhan menjawab B. Kisah yang saudara baca adalah kisah yang terjadi ketika Daud lari bersembunyi dari kejaran Saul dan kemudian masuk ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Di situ dia berusaha sedemikian rupa untuk mencari ketentraman. Dalam rasa takut yang amat dahsyat, kekhawatiran yang luar biasa, dia kemudian memanjatkan doa. Dia telepon ke Tuhan, dia curhat, dia sampaikan kondisi yang dia alami. Dan walaupun 1 Samuel 22 tidak kasih tahu isi doanya, namun isi doanya Bapak Ibu bisa dapat di dua tempat, Mazmur 57 dan Mazmur 142. Itu adalah isi doa aduan Daud, nelpon Tuhan dalam kegentaran dan kekhawatirannya untuk meminta sesuatu. Mari kita periksa Bapak Ibu, doa apakah yang disampaikan oleh Daud. 142 nanti baca di rumah, itu juga bagus, tapi saya memilih 57, Mazmur 57. Saudara akan menemukan bagaimana kengerian sedang dia alami. Mazmur 57 paling tidak ayat 1 sampai 4. Saya baca cepat untuk Bapak Ibu. Mazmur 57 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktan dari Daud ketika, ini dia, ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ya, ini dia bunyinya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ini dia. Kiranya ia mengirimkan utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
Mazmur 57 mewakili isi hati Daud ketika sedang berusaha keluar dari masalah yang sangat besar. Bapak Ibu, dia sampai bilang, Tuhan, cuma Engkaulah pengharapanku. Bahkan kalau saudara baca isi lanjutan doa di Mazmur 142, kasihan, itu kelihatan banget dia sangat hopeless, sangat takut banget, sangat khawatir banget. Nah sekarang mari fokus di Mazmur 57 ayat 4. Apa permintaannya? Ketika dia telepon Tuhan, apa yang dia minta? Dia bilang begini, kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Garis bawahi, utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dia minta begini, Tuhan, saya butuh Engkau, terdesak saya, Saul semakin dekat, saya tidak tahu bisa selamat enggak di Goa Adulam ini. Kirimkan malaikatmu dari sorga, selaksa malaikatmu kirimkanlah dari sorga. Kira-kira dia bilang begitu. Sekarang mari kita lihat apa yang Tuhan kirim ke bacaan kita, 1 Samuel 22. Saudara akan menemukan salah sambung, saudara akan menemukan enggak nyambung ini doa dan jawabannya. Lihat ayat yang kedua 1 Samuel 22 yang kita baca. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Tuhan kirim 400, dia minta, Tuhan tolong kirimkanlah yang menyelamatkan aku. Tuhan kirim 400, tapi bukan malaikat dari sorga. Tuhan kirim 400 orang, tapi bukan mau menyelamatkan dia. Tuhan justru kirim 400 orang yang butuh diselamatkan. 400 orang yang dikejar-kejar tukang piutang, 400 orang yang sedang dalam kesukaran dan kesusahan, 400 orang yang sedang sakit dan butuh pertolongan, 400 orang yang sedang papa dan tunggang langgang gak tahu mau kemana. Daud minta kirim malaikat surgawi untuk menghancurkan orang yang injak-injak aku. Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim justru bukan untuk tolong dia, sebaliknya yang datang butuh pertolongan dia. Saya sebut salah sambung, saya sebut nggak pas jawaban Allah. Kalau saudara merujuk ini, saudara akan menemukan ada kesalahan di sorga. Tuhan tidak menjawab sesuai permintaan. Sorga salah sambung pada kecemasan dan kengerian yang dialami oleh Daud. Sekarang, benarkah demikian? Benarkah Tuhan salah sambung? Karena kalau saya bilang salah sambung, saya seakan mengatur Tuhan, atau Daud seakan mengatur Tuhan. Jawaban apa yang harus ada? Tema kita kan jangan menahan Allah, sama dengan jangan ngatur Allah. Ketika orang mau tahan Yesus, mau berangkat, jangan Tuhan di sini aja. Oh no, saya akan mengabarkan ini. Nanti saudara baca Lukas pasal 4 yang harus kita baca ya. Apakah Tuhan salah sambung? Saudara, saya menemukan hal yang menarik. Tidak tertulis di sini. Tapi kalau Bapak Ibu baca semua perikop sampai pasal 24, Bapak Ibu akan ngeh dan berkata, betul ya, jawaban terbalik yang terkesan salah sambung justru bukan salah sambung. Apa yang terjadi? Ketika kelompok salah sambung datang, 400 orang yang susah, yang punya piutang, yang diburu-buru luar biasa, yang punya hutang besar dan kesusahan itu nongol. Akhirnya Alkitab bilang Daud menjadi pemimpin kelompok 400 itu. Teks asli Ibrani kata pemimpin itu menunjuk adalah hakim, memimpin, memberi solusi, jawaban, dorongan, mengayomi. Itu istilah pemimpin sangat banyak. Kemungkinan tanda petik menjadi raja dia. Lalu apa yang terjadi? Daud akhirnya fokus pada orang yang bermasalah. Dia mulai lupa masalahnya. Dia fokus untuk memberi solusi mereka yang dikejar-kejar orang yang punya piutang atau mereka yang dikejar debt collector. Daud memberi solusi. Mereka yang sedang bimbang hatinya, Daud fokus di situ. Akhirnya Daud lupa
bahwa dia sendiri sedang dalam kondisi terbawa, pada kondisi yang sangat panik. Dia lupa bahwa justru dia butuh pertolongan. Tapi ketika dia sibuk nolong orang lain, dia mengalami pembalikan yang tanpa dia sadar. Dia melupakan kesulitannya, dia tidak ingat kesusahannya karena dia sibuk menolong orang lain. Saya menemukan fenomena menarik di sini. Ketika Daud membutuhkan kekuatan, Tuhan giring dia ke Adulam untuk beri kekuatan bagi orang lain. Dia justru beroleh kekuatan dengan cara menguatkan orang lain. Ketika dia butuh pertolongan, Tuhan kirim orang yang butuh pertolongan. Ketika dia menolong orang lain, dia kemudian membuat dirinya tertolong luar biasa. Ketika Daud merasa kesepian dan meminta ditemani oleh pasukan sorgawi, Tuhan kirim 400 orang yang juga kesepian, yang butuh ditemani. Dan ketika Daud masuk menemani, dia merasa terhibur luar biasa dan mendapatkan kekuatan. Ketika Daud sedang kesulitan, Tuhan kirim kesulitan. Ketika Daud sedang mengalami kesendirian, Tuhan mengirim orang-orang yang butuh ditemani. Ketika Daud sedang terpuruk luar biasa, Tuhan kirim orang yang butuh ditopang dan diangkat. Saya menyebut peristiwa itu dengan istilah terapi gua Adulam. Dalam kesusahan Daud, Tuhan tidak mengenyahkan kesusahannya, tapi tambah juga bertambah orang yang susah. Ketika dia repot, dia lupa kesusahannya. Selanjutnya, efek besarnya apa? Tidak terlihat di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai yang kelima. Tapi kalau saudara baca, Gad sampai bilang begini, lu tidak boleh di situ lagi, tinggalkan tempat. Saudara tahu apa yang terjadi di pasal 23? Dia ke Kehila. Dari bersembunyi, dia tampil. Tampilnya bukan sembunyi-sembunyi. Dia angkat pedang dan berperang langsung melawan Filistin. Silakan baca. Justru padahal dia di titik nadir, di titik nol. Ketika dia selesai menguatkan orang lain, dia dapat kekuatan yang tersembunyi dan dia maju ke Kehila, justru pergi tampil berperang. Tidak bersembunyi lagi dan memukul hancur orang Filistin. Bahkan fatalnya saudara tahu di pasal 24. Ya ampun, dia ada kesempatan untuk menikam Saul. Karena ketika Saul ada di dalam goa menyelesaikan panggilan alamnya, kalau Bapak Ibu baca, dia bersembunyi di belakang. Dan kemudian pengikutnya bilang, Tuanku, ini yang difirmankan Tuhan, musuhmu akan diserahkan, selesaikan saja. Dia bilang, no, saya tidak mungkin menyentuh orang yang diurapi. Dia cuma potong punca jubah Saul. Bahkan ketika akhirnya selesai, dia datang berani face to face dengan Saul dan berlutut dan mengatakan, Baginda, kalau saya memang bermaksud jahat, Baginda sudah mati. Jangan percaya omongan orang, saya tetap setia kepadamu. Saudara tangkap? Justru dia ketika menopang orang lain, dia dapat kekuatan untuk topangan dirinya dan keluar dari Adulam dan berproses luar biasa. Saya mau katakan, proses ini disebut dengan terapi gua Adulam. Maka Bapak Ibu, saya kira firman Tuhan mau giring begini kepada saudara. Berapa banyak orang berpikir tentang pertolongan Tuhan itu harus dahsyat dan luar biasa, pokoknya wow dan menghebohkan, mujizat terjadi dan saudara mulai melakukan apa yang dilarang pada tema Lukas pasal 4. Jangan menahan Allah. Jangan ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Tuhan tidak pernah salah sambung. Daud yang salah paham. Ketika dia minta selaksa malaikat, Tuhan kirim 400 orang kesusahan, sorga tidak salah sambung. Ada maksud untuk terapikan dia di Goa Adulam. Justru di jawaban terbalik itu, Daud mengalami pemulihan. Maka saya mau katakan, soal pertolongan Tuhan itu datang atas inisiatif ilahi
yang gak bisa engkau dan aku atur. Biar Tuhan yang rancangkan. Walaupun gak masuk di akal dan tidak logis sekalipun, rasanya gak pas jawaban Tuhan. Engkau belum sampai pada titik akhir melihat berbagai hal yang berdampak dari konon katanya salah sambung itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya mau mengisahkan tentang kisah nyata. Kalau tadi di toko Alkitab tentang salah sambung kisah Daud, ini ada kisah nyata tentang salah sambung juga yang dialami oleh seorang perempuan Swedia bernama Carolina Sandberg. Dia lahir 3 Oktober 1823 dan wafat pada tahun 1903. Sejak mudanya, Carolina ini sudah memiliki talent untuk menulis puisi-puisi dan syair-syair yang luar biasa secara rohani. Syair-syair itu benar-benar penuh dengan spiritual. Konon katanya karena papanya Johannes Sandels ini adalah juga seorang pendeta Lutheran pada masa itu. Dia sangat intim terlibat dalam pelayanan bersama orang tuanya. Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia mengerjakan pelayanan-pelayanan bersama dengan papanya, anehnya dia mendapatkan jawaban-jawaban balik dari Allah beberapa kesuraman. Dia pernah mengalami kondisi kelumpuhan Bapak Ibu yang sangat fatal. Tapi di beberapa literatur menyebutkan Carolina Sandels bisa keluar dari pergumulan itu ketika dia membaca tentang kisah mujizat yang dibuat oleh Yesus. Maka dia beranikan diri untuk berlutut dan berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan. Dan betul, dia berjalan. Semakin giatlah dia melayani Allah. Tapi saudara tahu, dia pernah mengalami kecelakaan yang sangat fatal dan dia kaget. Justru di masa kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Dia mengalami kondisi mata yang rusak. Tidak buta, tapi sungguh buram. Dan tidak nyaman lagi untuk menulis. Padahal justru syair-syair, buku-buku puisi itu laku di pasaran dan menguatkan banyak orang dari bagaimana dia menulis kisah tentang Allah dan menopang. Sekarang dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dia berpikir Tuhan salah sambung. Dia berpikir Allah tidak melihat niat baik yang luar biasa. Dan saudara tahu, ada satu kisah yang sangat fatal di Danau Vättern gitu kali ya bahasa Swedia ini, Vättern. Ketika dia ikut papanya dalam pelayanan, tidak tahu mengapa kapal itu menabrak karang di bawah, batu yang besar, dan kemudian mengalami goncangan yang luar biasa. Dia saksikan sendiri dengan matanya ketika pendeta Johannes Sandels ini kemudian jatuh, tenggelam, dan tidak bisa ditolong lagi. Dia yang saksikan ketika orang mengangkat ayahnya sang pendeta di tengah pelayanan terbujur kaku dengan kondisi yang sangat sulit. Carolina Sandels sangat terpuruk Bapak Ibu. Dia terpukul di kondisi Tuhan salah sambung. Di topangan yang dia butuhkan, justru sorga seakan berdiam dan membiarkan berbagai terpaan dia alami. Tapi tahukah saudara, justru karena tragedi-tragedi itu, ia kemudian mengubah cara berpikirnya tentang Allah. Dia tidak hanya mengisahkan pertolongan Tuhan untuk angkat syukur dan glory di tengah suasana yang menyenangkan, warna putih dan kebahagiaan. Tapi kemudian mulai berubah cara dia tulis syair, puisi-puisi. Dia lihat pertolongan Tuhan dan cara bekerja Tuhan di kondisi tidak nyambung, warna hitam, kehancuran, kegelapan, air mata, dan goncangan bahu. Salah satu dari lagunya 600 him Bapak Ibu, dari syair itu tercipta 600 him. Dan salah seorang yang memperkenalkan dan membuat populer itu adalah Oscar Anfeld, seorang penyanyi dan komposer.
Kemudian ada satu lagu yang sangat terkenal hingga sekarang. Bahasa Inggrisnya Day by Day. Lagu itu muncul di Kinun Jumat 332. Saya minta saudara menyanyikan bersama. Lagu itu menginspirasi tentang kejatuhan dan salah sambung. Tapi di situ ada Tuhan. Kita sama-sama ya, saudara pasti hafal lagu ini. Andai kata Caroline Sandel tidak diizinkan mengalami kegelapan salah sambung dan liku yang sangat berat dalam kehidupannya, dia mungkin terjebak untuk mengendalikan Allah menurut maunya. Tapi justru dalam kesusahan yang Tuhan izinkan, seperti dialami Daud di Gua Adulam, Sandel menjadi berkat yang lebih luar biasa. Bukan pada persekutuan yang sedang senang, justru pada persekutuan yang sedang susah. Kinun Jemaat 332 ini sangat tepat dinyanyikan bukan cuma saat engkau berduka, tapi juga di saat engkau mengalami salah sambung, di saat kenyataan terbalik dari impian, di saat seharusnya kesenangan, engkau justru menghadapi kesusahan. Bersama Sandel engkau mampu berseru, suka duka Tuhan pakai untuk menguatkanku menghadapi tiap perjalanan yang tidak menentuin. Maka saya mau berkata begini kepada saudara, di akhir tahun 2022, saya yakin beberapa Bapak Ibu Saudara pernah mengalami momen salah sambung. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seakan sorga tidak bergerak, telinga kudus Sang Allah tetap tertutup, dan kemungkinan doamu tak terjawab. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kalaupun Tuhan izinkan kekelaman pernah engkau alami Januari 22 hingga 31 Desember di tahun ini, saya ingin saudara tampil ke depan dengan iman sebentar di doamu bersama keluarga menutup 22 ini dan berkata, suka duka Tuhan pakai untuk menguatkan hidupku, bahwa dalam kekelaman sekalipun justru aku bisa merasakan kuasa Tuhan. Tema hari ini, jangan tahan Allah, artinya jangan kendalikan Tuhan. Maka saya mau ajak saudara penghujung tahun ini belajar percaya Tuhan yang harus kendalikan hidup saudara, bukan engkau yang kendalikan Tuhan untuk menggarap hidup. Biarkanlah berbagai hal yang tidak nyaman itu terjadi. Percayalah, selalu ada maksud baik. Di tenggelamnya di danau itu ayahanda dari Caroline justru menjadi bernas. Berbagai karunia syair dan lagu itu tercipta, menopang dan menguatkan keluarga. Maka di beberapa titik tenggelam saudara, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan punya maksud baik yang mungkin hari ini sampai penghujung 2022 saudara belum melihatnya. Tapi saya percaya engkau akan berhasil seperti Daud, menuju ke lokasi musuh sekalipun dan berhadapan langsung hingga keluar sebagai pemenang. Terakhir, besok
kalau Tuhan izinkan saudara bersama keluarga membuka gerbang tahun anugerah, tahun baru 2023. Saya mau ajak saudara untuk jangan tahan Tuhan, jangan kendalikan Tuhan. Malah kalau boleh saya mau bilang, jangan pernah pegang tangan Tuhan. Karena banyak orang keliru. 2023, jangan pernah mau pegang tangan Tuhan. Karena kalau engkau pegang tangan Tuhan, itu berarti engkau nahan Tuhan, engkau kendalikan Tuhan. Tahun 2023, belajar untuk angkat tangan dan bilang, Tuhan aku berserah. Lalu biarkan Tuhan yang pegang tangan, bukan engkau yang pegang tangannya. Karena tangan perkasa itu tidak sedikit pun melepaskan saudara. Amin. Maju Bapak Ibu. 2023 masih misteri. Saya nggak tahu. Mungkin akan ada salah sambung lagi yang engkau dan aku hadapi. Maju saja. Biarkan Tuhan yang pegang tangan saudara. Saya percaya ujung akhir itu akan ada kisah 31 Desember 2023 tentang Tuhanmu yang dahsyat. Di dalam kekelaman, kuasa Allah tetap sempurna. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat mengakhiri 2022. Selamat menyongsong tahun baru, tahun anugerah 2023. Haleluya. Amin.